Tingginya aktivitas masyarakat di Kota Makassar membuat tim penikam harus selalu siaga, terutama di malam hari. Sejak sore hari, sejumlah informasi tentang perang kelompok mulai terdengar. Beberapa kelompok warga melakukan penyerangan terhadap kelompok lainnya. Tak hanya itu, sejumlah kelompok bermotor juga dikabarkan menyerang warga secara sembarangan. Tim penikam yang mengetahui informasi tak tinggal diam. Melintas di Jalan Dangko, Bribka Amal, tiba-tiba putar balik. Pusat informasi menginfokan ada perang kelompok di daerah Bajidaka. Perang kelompok Bajidaka, Perpok 86 guna di monitor. Kami bergeser ke Bajidaka. Malam dilepas dari Dangko ini. Ada informasi kalau sudah bermain di sana. 86 guna di monitor. Perkembangan di 87. Mana berat dari Gunung Nama lagi dari Bocor ini. Kami telah di DKP. Rumah sakit tadi kan. 86 guna. Jadi kami sudah di Dentata ini. Langsung Pulau Lapa Bajidaka. Mendahului guna perkembangan di 87. Memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, tim penikam harus memecah kepadatan arus lalu lintas. Sampai di lokasi, puluhan warga sudah berkumpul. Mereka justru mengaku diserang kelompok bermotor. Bubar! Bubar semua, oi! Hah? Siapa yang serang? Hah? Kenapa? Siapa yang serang? Hah? Orang taksi dia menyerang, Pak. Hah? Orang taksi dia menyerang, Pak. Serang dari mana? Hah? Dia menyerang, Pak. Dia menyerang. Iya, sekarang begini. Iya, Pak, kan sekarang ini lagi panas di Dangko di sana. Jadi biarkan polisi, Pak, yang bekerja. Tidak usah kita. Lagi tasya di sini, Pak. Iya, kalau kita kumpul di sini juga bagaimana? Tak henti-hentinya warga berteriak. Mereka tiba-tiba diserang puluhan orang dengan senjata tajam jenis anak panah. Tidak tahu, Pak. Pokoknya tidak jelas nih. Jadi dia seumur remaja orangnya. Remaja. Tapi dia mereka terbagi dari berapa orang. Dari wilayah sana lain juga, tapi satu kumpulan. Ada dua tadi. Karena ini anak-anak bicara, ada yang bilang dari Raja Wali, ada yang bilang dari jalan apa ini? Berarti kamu terbusurnya Sudah ditancap melalui ke atas, naik di atas. Tidak kami itu di atas, dia tancapan tadi. Tidak jelas nih, banyak yang bilang anak-anak yang nongkrong di situ tadi. Naik motor semua. Naik motor. Sudah kejadian berapa kali? 3 kali kejadiannya. 3 kali berturut-turut. Kemarin kosong, tapi 3 kali kejadiannya. Apa masalahnya memang kamu? Permasalahannya saya tidak tahu, iya. Tahu? Permasalahannya tidak tahu. Mungkin nggak pasti ada permasalahannya, Pak. Tahu namanya Iya. remaja pasti ada. Iya betul, Bu, tapi kan begini. Kalau kita tidak redam, akan begini terus. Sekali gini, Iya, sekarang polisi dan TNI sudah bekerja. Iya, anakku saya mau pergi cari. Apalagi Ini busur kasihan, bukan siapa saja yang bisa naik. iya, ya, berapa orang? Ini anakku, Pak. Yang mana tadi yang mana? Ha? Ini anakku saya. Berapa motor kita? Saya tidak tahu berapa motor. Saya tidak banyak. Banyak dari luar. Lagi menyerang ke sini. Iya, menyerang. Inilah salah satu senjata tajam yang berhasil diamankan warga.
belasan senjata tajam dengan jenis yang sama diduga masih berada di atap-atap rumah. Jadi kami dapat informasi dari warga bahwa terjadi penyerangan di Jalan Badi Daka ini. Jadi kami balik ke sini langsung menuju ke TKP. Kami amankan anak panah busur, di mana menurut keterangan warga mereka diserang oleh kelompok geng motor. Warga yang tak terima atas penyerangan coba bertahan di depan rumah. Mereka mengaku sudah 3 kali diserang oleh kelompok yang sama. Untuk mengantisipasi keributan yang lebih besar, tim penikam lalu meminta warga mundur. Sementara untuk mengendalikan situasi, puluhan anggota dari Polrestabes Makassar maupun Polsek berjaga di lokasi, mengantisipasi penyerangan yang sama terjadi. Penyisiran lalu dilakukan tim penikam, mencari dan mengejar kelompok-kelompok penyerangan terhadap warga. Di Jalan Mapala, sejumlah pengendara diperiksa. Dari mana, Ki? Hah? Dari Veteran. Apa? Dari Veteran. Tarani, kenapa helmnya tidak digunakan? Hah? Helmnya jangan ditaruh di sini, ditaruh di kepala. Turun dulu, saya periksa dulu. Kita apa, mahasiswa atau apa ini? Ya? Mahasiswa? Iya. Mahasiswa kan, Saya dari dulu. kan kalau mahasiswa lebih tahu aturan toh. Saya periksa dulu lah. Coba deh saya lihat tas adek. Iya. Tadi helmnya ditaruh di sini, tidak digunakan. Kepala tak. Bagaimana kalau ada apa-apa kan? Ada surat-suratnya di motor? Ada, Pak. Coba lihat. Coba buka sedelnya. SIM tak ada? Ada. Tuh lihat tas, ini tas. Kemana ini? Jauh. Di mana kau tinggal? Saya di BTP. Iya, di BTP baru tidak pakai. Hah? Jauh dari BTP tidak pakai. Dua mahasiswa yang alasannya sedang mencari nasi kuning ini diperingatkan untuk taat saat berkendara. Setelah itu, mereka diminta untuk segera kembali ke rumah. Hingga lewat tengah malam, tim penikam masih siaga berpatroli. Beberapa kali aduan masyarakat masuk ke pusat informasi Polrestabes Makassar. Beberapa kelompok dilaporkan masih berkeliaran di jalanan, mencari musuh untuk sekedar aksi saling serang. Di Jalan Andi Tonro, belasan anggota kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Satsamapta Polda Sulawesi Selatan memeriksa 6 pemuda yang diduga menguasai senjata tajam. Orang mana kok? Hah? Di mana? Dan di Tonro. Kau mau ngapa parang begitu? Hah? Pak, sini parkir Pak dari sore ini baru semua datang. Ini semua teman-teman ini. Baru semua itu motornya yang baru datang, itu yang baru datang Pak. Itu yang baru datang, lempar semua anunya barang-barangnya. Di mana tinggal? Itu yang baru datang semua Pak. Kau orang mana? Kau seorang lain. Hah? Justru yang baru datang. Nah itu ada parangmu semua. Justru yang baru datang. Terus siapa yang punya itu? Yang punya barang bukan tidak ada di sini. Bukan semua. Separangmu ada di situ. Sudah kau pertanggungjawabkan dulu. Nah? Mereka tak luput dari penggeledahan. Para pemuda yang mengaku warga sekitar ini diduga menyimpan senjata tajam untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok lain. Selain senjata tajam yang tak diakui, beberapa kendaraan roda 2 yang terparkir di lokasi juga tak bertuan. Motor ini tak ada yang mengakui. Ngaku. Hah? Pian duduki. Baru tidak ada yang mengaku siapa punya motor. Dari tadi di sini. Ini semua motor tidak ada yang mengakui. Baru dia duduki. Tidak motor. Pemuda yang diduga pemilik senjata tajam harus diamankan. Ya, indikasinya seperti itu. Bisa karena tadi malam dan sampai tadi sore itu ada penyerangan antara Leping dengan Dangkuk.
Dangko. Jadi kebetulan jarak dari Dangko ini kurang lebih 1 kilometer. Jadi informasi dari masyarakat akan melakukan penyerangan atau balas dendam dengan kejadian yang tadi malam. Sementara, beberapa motor tak bertuan juga ikut diamankan. Motor-motor yang diduga ditinggalkan lari pemiliknya ini nanti akan diproses sesuai hukum di Polrestabes Makassar. Perang kelompok, aksi penyerangan yang sudah sangat mengkhawatirkan ini memang harus dihentikan. Upaya kepolisian tak akan berhenti mengejar mereka, para pelaku kekerasan, mengancam keselamatan warga.